Bisa kita mulai, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu PLT, Kepala Balai Ibu Sukma, Ibu narasumber dari LAN RI, Ibu Riris Elizabeth. Syukur Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan memulai sosialisasi pemaparan MOC Swajar P3K yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Untuk Ibu narasumber ketahui, P3K untuk hasil optimalisasi BDK Makassar ada 1.059 orang. Ibu PLT Kepala Balai mungkin ada arahan dulu sebelum kita memulai kegiatan ini. Saya silahkan. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Riris Elizabeth SHM Hum, analis kebijakan ahli muda, Pusbangkom Lembaga Administrasi Negara. Yang saya hormati teman-teman dari penyelenggara pelatihan Balai Diklat Kabupaten Makassar, ada Pak Arbain dan Ibu Fitri. Yang saya hormati Bapak Ibu para peserta peserta sosialisasi MOOC, Masjid Open Online Course, yang kita laksanakan pada pagi hari ini, mengingat waktu pelaksanaan MOOC yang akan dilaksanakan oleh Balai Diklat Kabupaten Makassar untuk seluruh peserta orientasi P3K kita mulai sebentar ya. Jadi pagi ini kita mulai dulu dengan sosialisasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas perkenannya, atas inayahnya, kita diberikan kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama berada di ruangan ini guna melaksanakan suatu agenda kegiatan sosialisasi pengenalan LMS, Learning Management System, untuk melaksanakan pembelajaran mandiri dalam rangka kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu narasumber, Ibu Riris, dan teman-teman dari penyelenggara, serta Bapak Ibu semua, peserta sosialisasi, Alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu kita kumpulkan semuanya, mengingat mengingat hari ini kita akan mulai melaksanakan MOOC. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang akan melaksanakan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang untuk wilayah Balai Diklat Kabupaten Makassar kita memiliki ASN yang akan kita laksanakan orientasinya sebanyak 1.059 orang. Nanti insya Allah kegiatan orientasi tatap muka itu akan kita laksanakan mulai tanggal 19, insya Allah ya. Kita jadwalkan mulai tanggal 19 Februari. 19 Februari setelah pemilu. Itu lebih amannya karena kegiatan orientasi untuk tatap muka ini kita durasi 4 hari untuk setiap peserta, tidak termasuk check-innya, jadi kurang lebih 5 hari bersama check-innya. Sebelum Bapak Ibu mengikuti orientasi secara klasikal di Balai Diklat Kabupaten Makassar, Bapak Ibu harus mengikuti dan harus lulus MOOC dulu. Nah, Bapak Ibu harus mengikuti dan lulus MOOC dulu. Kegiatan MOOC ini juga merupakan rangkaian orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk MOOC ini, karena ini adalah pembelajaran mandiri, Bapak Ibu perlu dibekali dengan pengenalan LMS, Learning Management System, karena MOOC ini sendiri dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara
ya. Jadi LMS Wajar Pintar itu adalah milik lembaga administrasi negara. Sehingga narasumber yang akan membekali Bapak Ibu nantinya di sini adalah narasumber dari lembaga administrasi negara. Saya berharap nanti Bapak Ibu semuanya mengikuti dengan baik. Mengikuti dengan baik, jangan sampai nanti ada yang ketinggalan, ada yang tidak mengetahui. Karena ini adalah pembelajaran mandiri. Diharapkan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti sendiri. Jangan diikutkan oleh anaknya mungkin atau temannya mungkin ya. Itu kenapa kita kumpulkan Bapak Ibu semuanya di satu lokasi karena ini juga terbatas ininya ya, lingsum yang kita bagikan terbatas. Bapak Ibu jumlah seluruh ASN kita itu 1059 orang, sedangkan lingsum yang kita miliki itu berbatas 500 orang saja. Jadi berharap Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan baik supaya nantinya pembelajaran mandiri ini selama 15 hari kalender, 15 hari kalender mulai hari ini 15 sampai dengan tanggal 30 Januari ini Bapak Ibu bisa mengikuti. Setiap tahap nanti Bapak Ibu ada ujian, Bapak Ibu bisa lulus, kalau lulus ikut tahap selanjutnya dan sebagainya. Nanti kalau lulus MOOC baru bisa mengikuti pembelajaran secara klasikal di Balai Diklat Kakang Makassar. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon diperhatikan dengan baik narasumber kita nanti supaya Bapak Ibu bisa login, kemudian bisa mengikuti pembelajaran mandiri ini dengan seksama dan tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan. Oke, itu dari saya Bapak Ibu. Selamat, semangat. Semangat ya, kami tunggu nanti semuanya bisa lulus MOOC ini dan bisa mengikuti pembelajaran secara klasikal di Balai Diklat Kakang Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, masih termit ya Bu? Tunggu kami hubungi co-hostnya. Sudah Ibu, sudah Oh sudah, bisa. oh iya. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin kita bisa memulai pembelajaran sosialisasi untuk hari ini. Insya Allah akan berlangsung selama 2 jam, jam 12, waktu dan tempat saya silahkan Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu eh, peserta P3K. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Salam hormat kepada Ibu Sukma, PLT Kepala Balai. Terima kasih Ibu sudah memberikan arahan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu teman-teman semua melaksanakan MOC. Betul Ibu, untuk P3K ini memang diwajibkan untuk mengikuti orientasi. Jadi mereka diberikan pembekalan terkait nanti nilai-nilai berakhlak dan nanti untuk secara klasikal ada pengenalan jabatan, pengenalan SOTK, kemudian manajemen kinerja, itu nanti akan disampaikan pada klasikal ya Bu ya. Semua teman-teman Bapak Ibu semua dapat melaksanakan semua kegiatan orientasi dari awal sampai nanti akhirnya. Dan nanti peserta P3K akan mendapatkan 2 sertifikat. Pertama dari sistem kami melalui Swajar P3K dan yang kemudian nanti akan diberikan oleh instansi. Izin saya share screen Bapak Ibu. Karena saya diberikan waktu 2 jam, saya akan memberikan 2 materi terkait dengan pelaksanaan orientasi ini. Ya, ini Bapak Ibu dari dasar hukum kebijakan pelaksanaan orientasi P3K bahwa dari Undang-Undang 20 tahun 2023 itu disebutkan bahwa ASN terdiri dari 2 yaitu PNS dan P3K. Nah, untuk turunannya ada di PP 49 terkait dengan pengembangan kompetensi dan kemudian masuk sampai akhirnya ke Perlan nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi bagi P3K. Nah, turunan dari Perlan 15 2020 ini adalah Keplan, Keputusan Lembaga Administrasi Negara tahun 2000 nomor 289 tahun 2022
bagaimana nanti pelaksanaan orientasi P3K, terus kemudian kurikulum-kurikulumnya, dan nanti manajemen penyelenggaranya seperti apa ada di dalam Keplan nomor 289 tahun 2022. Nah, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini adalah pegawai atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Berarti Bapak Ibu yang telah lulus menjadi P3K telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan Bapak Ibu sekarang. Dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, itu mungkin ada terminnya mungkin atau 5 tahun atau 2 tahun, atau dan jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi Bapak Ibu saat ini menjabat sebagai P3K di jabatan masing-masing itu dalam rangka untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Dan untuk P3K dilaksanakan perlu dibekali dengan 2 kurikulum Bapak Ibu, yaitu pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN. Ini yang akan dilaksanakan oleh LAN melalui sistem, dan yang kedua adalah nilai penilaian dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Ini nanti Bapak Ibu, 2 kurikulum ini akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan masing-masing kurikulum, yang pertama pengenalan tugas dan fungsi akan mendapatkan sertifikat juga, dan pengenalan dan etika juga akan mendapatkan sertifikat. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat. Nah, ini Bapak Ibu untuk pengenalan pengenalan fungsi dan tugas dilaksanakan oleh LAN dengan sistem belajar mandiri. Jadi Bapak Ibu tidak akan bertemu dengan fasilitator. Bapak Ibu tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Balai bahwa Bapak Ibu self learning, belajar mandiri. Jadi Bapak Ibu sendiri yang memanage waktu sendiri. Kapan Bapak Ibu mau belajar, kapan Bapak Ibu akan membuat jurnal, itu diatur sendiri oleh Bapak Ibu. Namun nanti pada saat evaluasi akan ditentukan oleh sistem. Nanti di sistem akan ditentukan Bapak Ibu kapan ujiannya. Ujiannya itu adalah 15 hari sejak Bapak Ibu berhasil login. Nah, kemudian untuk kurikulum kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, ini merupakan tanggung jawab instansi. Dan seperti yang disebutkan oleh Ibu Kepala Balai bahwa nanti akan dilaksanakan di Makassar ya Bu ya, secara klasikal. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan diberikan minimal 4 materi yang wajib didapatkan oleh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk jangka waktunya bagi orientasi pengenalan tugas dan fungsi ASN diberikan 1 kali selama menjabat sebagai P3K. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya saat ini menjadi P3K di LAN. Kontrak saya 5 tahun. Kemudian saya harus wajib mengikuti orientasi fungsi dan tugas di LAN melalui sistem. Kemudian nilai dan etika pada instansi pemerintah juga di LAN. Kemudian setelah 5 tahun saya selesai kontrak, saya pindah ke Kementerian Agama misalnya. Diterima. Nah, saya wajib juga mengikuti orientasi. Namun, untuk orientasi pengenalan fungsi dan tugas tidak perlu saya lakukan lagi. Karena ini hanya dilakukan 1 kali selama menjabat sebagai P3K. Nah, yang harus saya lakukan adalah orientasi mengenai nilai dan etika pada instansi pemerintah. Karena apa? Karena nilai dan etika instansi pemerintah itu akan berbeda-beda. Bagaimana SOTK-nya, bagaimana jabatannya, itu akan berbeda-beda di setiap instansi. Jadi jika saya pindah instansi, nanti yang akan saya ikuti adalah kurikulum yang keduanya saja. Yang pertama tidak perlu diikuti lagi. Nah, ini Bapak Ibu, untuk kurikulum yang pertama, pengenalan fungsi dan tugas ASN, Bapak Ibu akan mendapatkan 3 agenda. Masing-masing agenda nanti akan ada mata pelatihannya Bapak Ibu ya. Ada agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar ASN, agenda kedudukan dan peran P3K ini yang berakhlak Bapak Ibu. Dan kemudian untuk kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang tadi saya sebutkan ada 4 materi wajib. Ini adalah pertama pengenalan SOTK, susunan organisasi dan tata kerja di instansi Bapak Ibu. Kemudian pengenalan jabatan yang Bapak Ibu emban saat ini.
Kemudian yang ketiga adalah pengenalan manajemen kinerja organisasi seperti apa. Dan kemudian penerapan fungsi dan tugas yang ini Bapak Ibu. Materi ini yang di kurikulum pertama ini akan diterapkan di instansi Bapak Ibu bagaimana penerapannya. Nah, inilah ada kurikulum dan agenda yang akan Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu melaksanakan orientasi P3K. Nah, ini Bapak Ibu untuk tugas dan fungsi ASN ini ada 3 agenda. Nah, untuk agenda pertama itu sikap perilaku bela negara ada 3 mata pelatihan Bapak Ibu. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kedua adalah isu kontemporer. Yang ketiga kesiagaan bela negara. Dan untuk nilai dasar ASN ini ada 7 yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang ketiga adalah kedudukan peran P3K dalam mendukung smart governance. Nah, ini ada 2 mata pelatihan. Pertama manajemen ASN, yang ketiga adalah smart ASN. Nah, ini mata pelatihan ini akan diberikan dalam bentuk LMS, Bapak Ibu. Nah, untuk yang fungsi dan tugas ASN, Bapak Ibu akan mendapatkan melalui sistem yaitu Swajar P3K selama 15 hari atau setara dengan 45 JP, jam pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu pembagian dari JP-JP yang akan materi yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika masuk login ke Swajar P3K. Masing-masing ada 3 JP, ada 3 JP. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan overview, kemudian nanti Bapak Ibu akan diberikan tugas untuk membuat jurnal dan juga evaluasi akademik masing-masing 3 JP sehingga totalnya adalah 45 JP. Nah, ini Bapak Ibu garis besar dari pelaksanaan Swajar. Sekarang MOC-nya diganti menjadi Swajar P3K Bapak Ibu ya. Nah, untuk login Bapak Ibu silakan masuk ke link Swajar ppkpintar.lan.go.id. Nanti akan saya bahas per tahapan. Ini secara garis besarnya saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran, oh nanti saya masuk ke MOC, nanti setelah ini begini, masuk lagi kemudian begini, nanti akan begini. Nanti sampai akhirnya akan unduh sertifikat. Nah, untuk Bapak Ibu setelah masuk ke link Swajar ppkpintar.lan.go.id, masuknya menggunakan NIP. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ya NIP Bapak Ibu dan tidak boleh dilupakan NIP Bapak Ibu. Tanpa spasi ya Bapak Ibu ya. Dan juga nanti untuk passwordnya adalah nomor induk kependudukan. Tentu Bapak Ibu login dan masuk, jadi tidak menggunakan Smart Bankom. Karena Bapak Ibu langsung login ke dalam Swajar P3K ini. Kemudian Bapak Ibu dapat langsung mengakses materi Bapak Ibu. Nah, hari pertama itu akan dihitung ketika Bapak Ibu login. Ini mohon maaf, bukan peserta akses materi, tetapi ketika Bapak Ibu login, sudah berhasil login, itu sudah dihitung hari pertama Bapak Ibu. Jadi nanti kira-kira hitung saja 15 hari kemudiannya hari apa. Dihitung dari pertama berhasil login. Bu, bagaimana kalau misalnya hari ini saya belum berhasil login? Berarti belum dihitung hari pertamanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut ya kalau misalnya hari ini belum berhasil login, sedangkan teman-teman yang lain sudah berhasil login. Aduh, gimana ya dihitung hari 15 hari ini jangan-jangan berkurang nih, gimana nih ya? Tidak perlu takut Bapak Ibu. Hari pertama akan dihitung ketika Bapak Ibu berhasil login pertama kali. Nah, itu dihitung hari pertama. Jadi ketika misalnya saya hari ini tidak berhasil, kemudian saya coba besok tidak berhasil juga, besok lagi tidak berhasil juga, misalnya minggu depan baru berhasil, ya berarti hari pertamanya dari minggu depan itu Bapak Ibu. Dan 15 harinya baru dilanjutkan setelah itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut ya kalau misalnya memang belum berhasil login hari ini, belum dihitung 15 harinya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi pada menu course dan micro learning. Jadi nanti akan ada di dashboard itu menu course dan micro learning yang di dalamnya adalah materi-materi yang Bapak Ibu pelajari. Dan kemudian peserta juga untuk sertifikat harus mengupload foto untuk proses sertifikat Bapak Ibu. Nanti ada ketentuan fotonya Bapak Ibu ya, ada latar belakang merah dan ukurannya seperti apa. Itu ada ya Bapak Ibu, jadi tidak asal mengupload foto saja ya. Misalnya
oh saya nih foto lagi selfie saya masukkan nih, tidak bisa. Nanti ada aturan-aturan tersendiri bagaimana foto itu Bapak Ibu harus bersikap dan nanti baru bisa dijadikan foto untuk sertifikat. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah mengakses materi dan mengupload foto, baru Bapak Ibu diberikan tugas untuk membuat jurnal. Bu, jurnal ini apa sih, Bu? Jurnal ini adalah summary Bapak Ibu, kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa sih, Bu? Kesimpulannya jadi intisari dari semua materi yang Bapak Ibu dapatkan pada saat Bapak Ibu belajar di kurs dan microlearning itu apa? Ini dibuat intisarinya saja Bapak Ibu. Dibuatkan ringkasannya. Jadi tidak perlu misalnya satu materi, satu satu summary, tidak. Tetapi satu summary saja yang meringkas semua materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada saat mempelajari materinya di MOC, di Swajar. Dan Bapak Ibu harus mengubah dari Word menjadi PDF Bapak Ibu. Jadi tidak menulis pakai apa ya Bapak Ibu, pakai tulisan tangan, tidak. Tetapi Bapak Ibu harus mengetik terlebih dahulu di laptop ataupun mungkin di PC ya Bapak Ibu ya, di komputer. Setelah itu dirubah menjadi bentuk PDF. Setelah dirubah menjadi bentuk PDF, kemudian Bapak Ibu upload di sistem. Dan ukurannya maksimal 5 MB. Jadi 5 MB itu sekitar 1 sampai 10 halaman saja. Maksimal 10 halaman ya Bapak Ibu. Minimal 5 lah, 5 sampai 10 halaman. Dihindari penggunaan gambar atau foto atau misalnya diagram seperti itu ya. Karena itu akan memperberat dari ukuran dari filenya. Kemudian Bapak Ibu ketika sudah membuat jurnal, akses untuk mengupload jurnal tersebut bisa dilakukan ketika Bapak Ibu sudah mengakses seluruh materi. Jadi semua materi yang sudah ada di LMS, ketika Bapak Ibu klik menjadi warna hijau itu sudah terbuka semua dan barulah Bapak Ibu bisa mengupload jurnal. Nah, jurnal ini berisi rangkuman seluruh agenda mata orientasi. Ketika Bapak Ibu sudah mengupload jurnal, Bapak Ibu baru melakukan evaluasi akademik. Evaluasi akademik akan dibuka di hari ke-15. Tetapi sebelum hari ke-15 nanti Bapak Ibu akan diberikan tanggal. Di dalam LMS Bapak Ibu akan ada tanggal pelaksanaan evaluasi dimulai tanggal sekian. Ada. Itu akan penghitungannya dari pertama hari Bapak Ibu penujian. Dan kemudian bisa berbeda-beda Bapak Ibu antara Bapak Ibu dengan teman-teman Bapak Ibu. Tergantung dari apakah loginnya sama-sama apa tidak. Betul. Kalau misalnya sama-sama berarti nanti ujiannya juga pasti sama di hari yang sama. Tetapi kalau misalnya loginnya berbeda, pasti ujiannya juga akan berbeda. Nah, peserta bisa mencoba berulang kali untuk melakukan evaluasi. Nah, tetapi nanti penilaiannya akan berbeda ya Bapak Ibu. Untuk beberapa kali percobaan nilainya bisa maksimal. Tetapi untuk percobaan kesekian kali nanti akan menurun, tidak maksimal lagi. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya saya udah lewat hari, harusnya hari ini, tetapi saya lupa atau misalnya saya banyak pekerjaan jadi tidak bisa mengikuti atau melaksanakan evaluasi akademik. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikuti remedialnya keesokan harinya. Itu langsung otomatis Bapak Ibu masuk remedial. Nah, tapi untuk remedial batas maksimal nilai Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah 70,01, bukan 100. Misalnya Bapak Ibu ketika mengikuti remedial, nilai Bapak Ibu dapat 100 nih misalnya. Nanti nilai yang akan muncul di dalam sistem bukan 100, tetapi 70,01. Nah, jadi sayang sekali ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu harus mengikuti evaluasi akademik di saat remedial. Nah, diusahakan Bapak Ibu di hari pada saat Bapak Ibu tanggal yang sudah ditentukan di LMS ujian, ikuti di hari itu Bapak Ibu. Supaya nilainya bisa maksimal. Nah, ujiannya seperti apa Bu? Apakah esai apa seperti apa? Ini bentuknya adalah pilihan ganda ya Bapak Ibu, pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu jawabannya sudah ada di situ. Tinggal memilih jawaban mana yang paling betul. Ada 4 pilihan A, B, C, D. Jadi Bapak Ibu
bisa lihat kira-kira ini jawaban mana yang kira-kira paling betul, yang paling menurut Bapak Ibu ini paling betul. Dan hanya 50 soal saja. Durasi waktu untuk pekerjaan soalnya adalah 90 menit. Jadi selama 1,5 jam itu Bapak Ibu dapat mengerjakan soal 50 soal. Boleh kurang, misalnya dalam 90 menit ini Bapak Ibu hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mengerjakan 50 soal. Tidak apa-apa. Terus pada saat sudah selesai, kemudian dilihat, oh nilai saya ternyata kurang bagus. Bapak Ibu bisa langsung mencoba kembali sebelum Bapak Ibu mengklik submit. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengklik submit, itu berarti Bapak Ibu tidak dapat mengulang kembali karena tandanya Bapak Ibu sudah selesai dan tidak mencoba mengulang lagi. Nah, diusahakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi akademik, ketika belum merasa puas atau mau mengulang lagi, jangan klik submit dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah merasa sudahlah nilai saya udah 80 udah cukup. Ya, Bapak Ibu silakan klik submit karena kalau belum klik submit nanti nilai di sistem masih 0 karena dianggap belum selesai gitu. Nah, kemudian Bu, batas remedialnya sampai kapan? Apakah 1 hari itu atau bagaimana? Nah, remedial akan dibuka di hari ke-16 sampai 30, 15 hari kemudian. Nah, diharapkan selama 15 hari ini untuk remedial bisa mencapai nilai maksimal, yaitu 70,01 ya Bapak Ibu. Misalnya begini, saya hari ke-16 saya juga masih sibuk Bapak Bu, jadi saya belum bisa ikut remedial di hari ke-16, tidak apa-apa. Ikuti di hari berikutnya. Nah, di hari ke-17 Bapak Ibu ikut remedial. Nah, ketika ujian melaksanakan evaluasi dapat nilai 74 misalnya. Berarti kan sudah memenuhi karena standar kelulusan adalah 70,01. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan nilai 74, ya sudah berarti nilai Bapak Ibu 70,01. Tidak bisa diulang lagi Bapak Ibu ya. Karena kalau diulang lagi misalnya Bapak Ibu dapat nilai 100 pun tetap yang akan di sistem terrekod di sistem adalah 70,01. Nah, percobaan dapat dilakukan untuk pekerjaan remedial dapat dilakukan terus beberapa kali sampai lulus. Jadi ketika mendapatkan nilai lebih dari 70,01 sudah cukup saja Bapak Ibu, tidak perlu diulang-ulang kembali. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu lulus, Bapak Ibu silakan menggenerate e-sertifikat. Bagaimana caranya? Nanti akan saya sampaikan di bawahnya nanti materi berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, sertifikat akan diproses selama 20 hari kerja. Ini kalau normal ya Bapak Ibu ya, kalau tidak ada kendala maintenance sistemnya atau tidak ada kendala dalam proses tanda tangan pimpinan. Kan karena sertifikat itu akan ditanda tangan elektronik oleh pimpinan kami. Nah, itu sistemnya akan berbeda. Jadi kalau misalnya dalam proses tanda tangan ada maintenance atau kurang kurang berfungsi, sistemnya harus menunggu sampai normal kembali. Nah, itu juga akan mengakibatkan proses penerbitan sertifikat lama sekali. Karena sering juga karena proses tanda tangan ini, jadi pimpinan kami setiap hari menandatangani sekitar 500 sertifikat Bapak Ibu, sertifikat. Nah, tapi ketika diklik, yang muncul hanya akan ada 20, seperti itu. Nah, dari 500 yang sudah ditandatangani, tiba-tiba yang jadi hanya 20, ya berarti akan mengakibatkan prosesnya yang lain tuh diulang lagi. Nah, itu Bapak Ibu yang mengakibatkan kadang sistem proses sertifikat itu lama. Jadi kayak kemarin ada yang sudah selesai evaluasi akademiknya awal Desember atau akhir November seperti itu. Bu, di WA ke saya kemarin minggu lalu. Bu, saya sertifikatnya kok belum selesai, padahal saya sudah selesai generate sertifikatnya di akhir November. Berarti itu kan sudah lebih dari 20 hari kerja. Nah iya, saya sebutkan bahwa kemarin itu ada maintenance dalam proses sertifikat. Jadi tidak bisa memproses seperti itu. Jadi menunggu waktu yang lagi. Nah, kemudian sertifikat bisa diproses jika peserta sudah lulus evaluasi dan upload foto. Nah, untuk proses sertifikat ya Bapak Ibu, peserta harus lulus evaluasi misalnya minimal 70,01 dan kemudian harus mengupload foto.
Jadi kalau salah satu itu belum terpenuhi, proses untuk penerbitan sertifikat tidak bisa dilakukan. Misalnya upload fotonya tidak ada, nah berarti tidak bisa dilakukan generate sertifikat. Jadi harus ada lulus sertifikat dan upload foto. Kemudian setelah generate sertifikat, Bapak Ibu silakan menunggu sampai nanti ada notif download sertifikat. Nah, ketika download sertifikat sudah muncul, silakan sertifikat dapat diunduh di masing-masing akun Bapak Ibu. Nah, jadi sertifikat tidak seperti sebelum-sebelumnya Bapak Ibu ya, sertifikatnya itu berupa hard copy begitu. Ada dipegang, bisa dipegang. Tapi sekarang sertifikatnya berbentuk elektronik. Jadi kapanpun Bapak Ibu butuh sertifikat tersebut, silakan di-download dan diunduh. Nah, sertifikat ada pada menu profil dan tempat upload foto yang akan digantikan oleh sertifikat. Nanti akan saya perlihatkan sertifikatnya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kurikulum kedua ada 4 materi wajib yang diberikan kepada Bapak Ibu sebagai peserta P3K. Bisa lebih dari materi ini, tapi tidak boleh dikurangi. Dan masing-masing materi ini ada 4 JP minimal. Misalnya kalau ditambah bisa, misalnya pengenalan SOTK tidak 4 JP, 6 JP misalnya, karena susunan organisasi dan tata kerja itu banyak sekali untuk Kemenak itu banyak, jadi perlu disampaikan lebih dari 4 jam. Silakan, tidak apa-apa, kami perbolehkan, tetapi tidak boleh mengurangi JP-nya dan juga materinya. Nanti ini yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu belajar praktikal. Minimal ini Bapak Ibu. Mungkin seperti dari instansi lain ada yang menambahkan overview, ada yang menambahkan dinamika kelompok atau misalnya bela negara. Nah, itu kami persilahkan. Itu tergantung dari kebijakan dari instansi masing-masing dan juga tentu anggaran yang tersedia oleh instansi masing-masing. Nah, ini contoh muatan lokal dari Kemendikbud ini yang kurikulum keduanya Bapak Ibu. Mereka memberikan sebanyak 56 JP. Ini yang salah ya Bapak Ibu, hanya 3 materi dan materinya pun salah. Dan JP-nya juga salah. Nah, untuk orang biayanya seperti apa? 0 rupiah Bapak Ibu ya untuk yang menggunakan LMS. Kami tidak memungut biaya apapun. Nah, untuk pengenaan nilai D3 ini disesuaikan dengan kebutuhan dari instansi. Jika untuk menggunakan jalur pelatihannya praktikal, berarti nanti mungkin disesuaikan dengan anggaran yang ada dari instansi. Nah, kemudian sebentar, saya akan lanjutkan ke tutorial pelaksanaan Swajar P3K-nya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Kita langsung next saja. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah ketentuan untuk penilaian evaluasi akademik. Peserta P3K wajib lulus untuk melakukan evaluasi akademik. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melaksanakan evaluasi akademik percobaan ya, misalnya 1 kali percobaan sampai 3 kali, nilainya adalah maksimalnya adalah 100. Misalnya begini. Percobaan pertama saya mendapat nilai 60. Berarti tidak lulus ya Bapak Ibu ya, karena nilai standar kelulusan ada 70,01. 70 saja tidak lulus Bapak Ibu, belum lulus. Harus 70,01. Nah, ketika saya mendapatkan 60, nilai 60, saya coba lagi Bapak Ibu. Yang kedua kali. Kemudian ketika saya coba yang kedua kali, nilai saya hanya 70. Berarti belum lulus juga. Nah, saya coba lagi, karena kan belum lulus. Percobaan ketiga, nilai saya adalah 96 misalnya. Berarti saya lulus ya Bapak Ibu ya, sudah 96. Nah, saya klik submit, karena sudah selesai. Menurut saya, sudahlah, sudah selesai. Saya mau submit saja.
Saya submit, nilai akan keluar 96 karena maksimalnya 100. Nah, untuk yang kedua, pelaksanaan evaluasi percobaan 4 sampai 5, nah, nilai maksimal ada 90. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya sudah mendapatkan 96 di percobaan ketiga tadi, saya penasaran misalnya, masa sih saya kok nilainya hanya 96? Saya coba nilainya saya coba kembali ikut, siapa tahu saya bisa mendapatkan nilai lebih besar. Ternyata ketika percobaan keempat nilai saya 80. Misalnya 86 misalnya. Lah, kok turun? Nah, akhirnya saya submit. Nah, submit nilai saya kan paling besar adalah 96 tadi ya. Karena saya sudah mencoba sampai percobaan keempat, maksimal hanya muncul 90,01. Jadi nanti di sistem akan muncul nilai 90,01. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ya kalau misalnya ketika percobaan keempat apa kelima nilai Bapak Ibu lebih dari 90,01, tetapi ditulis di DLMS-nya adalah hanya 90,01. Nah, itu memang ketentuan di sistem kami Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai di atas standar kelulusan, misalnya sudah dapat percobaan pertama misalnya 80 atau misalnya 86 atau misalnya 76 saja misalnya, sudah Bapak Ibu tidak apa-apa, cukupkan saja generate saja. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu nanti takutnya nanti malah percobaan keempat nanti malah tidak sesuai dengan prediksi misalnya seperti itu. Jadi kami sarankan ketika Bapak Ibu sudah mencapai nilai standar nilai kelulusan, ya sudah, berarti lebih baik di-generate saja Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengulang, misalnya Bapak Ibu, saya coba lagi deh. Tapi Bapak Ibu menggenerate terlebih dahulu. Nah, tidak bisa Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu sudah mengklik generate, itu artinya Bapak Ibu tidak dapat mengulang kembali. Nah, perlu hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah merasa cukup dan tidak perlu mengulang, silakan generate. Supaya apa? Maaf, bukan generate, klik submit Bapak Ibu. Submit untuk apa? Supaya tidak mengulang kembali. Tetapi ketika Bapak Ibu mau mengulang, jangan klik submit. Karena apa? Karena ketika sudah mengklik submit, itu berarti Bapak Ibu tidak dapat mengulang kembali. Bu, gimana kalau saya sudah klik submit nggak sengaja, terus nilainya ternyata tidak sesuai dengan harapan, saya masih di bawah 70. Silakan berkirim surat ke kami, kemudian akan kami riset kembali, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami tidak bisa, walaupun sistemnya ada di kami, tapi kami tidak diperbolehkan untuk meriset asal riset saja, Bapak Ibu ya. Jadi harus berkirim surat dari instansi, berkirim surat ke kami, baru kami laksanakan riset tersebut. Data kami ada dengan data BKN Bapak Ibu. Jadi kami juga tidak bisa mengubah data-data Bapak Ibu. Data yang ada di sistem adalah data dari BKN. Jadi ketika misalnya mau submit atau mau riset atau mau seperti apa, nah itu silakan Bapak Ibu berkirim surat ke kami baru kamu laksanakan gitu. Nah ini juga Bapak Ibu untuk percobaan 6 kali maksimalnya adalah nilai 80,01. Dan lebih dari 6 kali nilainya maksimal adalah 70,01. Tetapi ini semua lulus ya Bapak Ibu. Kalau nilai sudah 70,01 berarti sudah lulus. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saat ini sudah di depan laptop atau PC, silakan mulai mencoba. Boleh ke link swajar-pppkpintar.lan.go.id. Ini huruf kecil semua ya Bapak Ibu ya. Tidak ada huruf besarnya. Huruf kecil semua. Ini harus menggunakan Chrome. Kalau menggunakan Mozilla tidak bisa. Atau incognito. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan link ini ke atas ini ya, ke alamat ininya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini dan ada 3 titik ini Bapak Ibu. Di sebelah login ini ada 3 titik. Titik ini silakan diklik ketika Bapak Ibu pertama kali masuk ke dalam Swajar P3K. Ketika Bapak Ibu sudah masuk login, tidak akan ada klik ini lagi. Nah, ketika masih ada 3 titik ini, silakan diklik Bapak Ibu. Nanti sistem akan minta NIP, nomor induk penduduk Bapak Ibu. Silakan masukkan NIP Bapak Ibu tanpa spasi.
kadang kita suka ini ya Bapak Ibu, suka apa namanya, menulis NIP kita tuh memakai spasi. Misalnya saya 1977 spasi, terus tahun masuk kan 201101 spasi, terus kemudian jenis kelamin 2, terus ada spasi lagi 004. Nah, itu tidak Bapak Ibu ya. Di sistem tidak ada spasi. Jadi langsung dituliskan langsung berurutan. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah klik NIP di sini, silakan klik confirm. Diklik confirm, nanti akan muncul lagi seperti ini, login. Nah, klik lagi login Bapak Ibu. Nah, baru akan minta username dan password. Username Bapak Ibu adalah NIP 18 digit. Kalau misalnya satu saja salah angkanya, misalnya belakangnya 004, tapi saya menulisnya misalnya 003. Nah, tetap tidak akan bisa masuk Bapak Ibu. Jadi mohon dipastikan NIP Bapak Ibu 18 digit itu sudah betul. Dan NIP ini sudah terdaftar di BKN. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk username, Bapak Ibu juga memasukkan password yang di bawah ini. Passwordnya adalah 16 nomor induk kependudukan. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu nggak hafal, belum hafal NIK Bapak Ibu, silakan lihat di KTP Bapak Ibu. KTP Bapak Ibu kan ada tuh 16 digit. Silakan dimasukkan tanpa spasi juga. Nah, ini yang kadang-kadang suka tidak membuat tidak bisa login ya Bapak Ibu. Ketika username, NIP dan NIK Bapak Ibu tidak terdaftar di BKN, itu akan membuat tidak bisa berhasil login, tidak berhasil login. Nah, jadi mohon dipastikan NIP dan NIK Bapak Ibu sudah terdaftar di BKN. Lihat di SIASN Bapak Ibu. Apakah betul NIP-nya betul seperti itu, NIK-nya betul seperti itu. Nah, itu harus disesuaikan Bapak Ibu, harus disamakan. Karena sering banyak sekali yang ke kami melaporkan, Bu, kami tidak bisa login. Terus kami cek ke BKN, ternyata beda NIK-nya. Kebanyakan NIK-nya yang berbeda. Jadi mohon dipastikan ya Bapak Ibu ya, NIP dan NIK Bapak Ibu betul di SIASN di BKN. Kalau misalnya sudah betul di SIASN tapi belum juga login, nah silakan dikoordinasikan ke bagian kepegawaian untuk berkoordinasi ke BKN regional. Karena data yang ada di sini, sistem kami terintegrasi dengan data di BKN. Jadi kalau di BKN-nya nilai NIP Bapak Ibu adalah sekian 00001 misalnya, ternyata Bapak Ibu yang Bapak Ibu NIP Bapak Ibu misalnya 005 misalnya, nah itu tetap tidak akan bisa masuk. Jadi harus berkoordinasi dengan BKN. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk, sudah menulis masuk username dan password dengan menggunakan NIK, silakan klik login. Nah, akan muncul ini Bapak Ibu, ada dashboard, course, micro learning, profil, dan logout. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan. Materi-materinya ada di dalam course dan micro learning. Nah, kita akan klik course ya Bapak Ibu, kita coba. Nah, ketika pertama kali tekan course, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada tanda kotak kecil. Ini silakan Bapak Ibu klik. Untuk apa? Untuk bisa dapat memulai akses materi. Ketika Bapak Ibu tidak klik yang ini, yang kotak kecil ini, tidak akan muncul mulai akses materi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pembelajaran. Nah, silakan klik akses ini. Nah, Bapak Ibu silakan dibaca ya ketentuan ini. Mengapa sih harus Bapak Ibu mengklik ini? Karena ini ada Bapak Ibu kata-kata dilarang keras mengambil gambar, merekam atau menyebarluaskan materi evaluasi akademiknya. Jadi mohon Bapak Ibu, memang ini self learning, Bapak Ibu belajar sendiri. Jadi mohon kalau ada soal-soal evaluasi akademik tidak di screenshot seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk pembelajaran Bapak Ibu secara pribadi. Kemudian nanti kalau misalnya gambar, merekam, kalau hanya untuk konsumsi Bapak Ibu, silakan gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik untuk memahami dan bersedia mengerti ketentuan dan klik mulai akses materi.
Nah, kemudian ada 3 agenda Bapak Ibu dengan jurnal dan evaluasi akademik. Dan untuk materi kebijakan ini akan berisi video-video. Pertama adalah sambutan kepala LAN kami yang almarhum Bapak Ibu, Dokter sekarang sudah Profesor Adi Suryanto. Beliau sudah melakukan video pada saat ini. Jadi video beliau ada nanti pada saat di materi kebijakan. Nanti ada video dari almarhum kepala LAN kami, kemudian ada video juga dari mengenai kebijakan pengembangan kompetensi dari deputi kami, dan juga video terkait tentang manajemen penyelenggaraan P3K dari kapus kami. Jadi ada 3 video ini harus Bapak Ibu lihat, dan dengan cara nanti mengklik video tersebut. Dan kemudian nah, nanti agenda 1, 2, dan 3 itu ada materi-materinya juga Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu klik semua ya yang warna biru untuk berubah nanti jadi warna hijau. Nah, nanti di sini ada jurnal Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mengklik semua materi di materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, Bapak Ibu baru bisa mengupload jurnal. Membuat jurnal dulu, kemudian dibuat dalam bentuk PDF dan diupload di sini. Diklik dan nanti di sini akan muncul nanti evaluasi akademiknya kapan. Gitu. Nah, ini kita coba buka yang profil ya Bapak Ibu ya. Fitur profil. Nah, ini seperti ini data-data yang ada nanti di sistem. Ada NIP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, golongan, jabatan, instansi, dan nanti nilai evaluasi akademik kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan evaluasi akademik. Nah, untuk trofi ini diabaikan saja Bapak Ibu. Karena dulu memang ada trofi, tetapi karena trofi itu jadi membuat peserta jadi berbeda-beda begitu, tidak perlu diadakan lagi arahan pimpinan seperti itu. Jadi trofi ini diabaikan saja Bapak Ibu. Kalau jangan kaget kalau misalnya lihat, Bu, trofi saya kok 0, padahal saya kan sudah mengakses materi. Iya, memang Bapak Ibu tidak perlu dilihat trofi ini. Yang perlu dilihat adalah nilai evaluasi akademik, jangan sampai 0. Nah, untuk data-data ini Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, sistem kami terintegrasi dengan data di BKN. Jadi, kalau misalnya NIP-nya ada yang salah, atau nama lengkapnya ada yang salah, mungkin sebutannya sama, misalnya seperti saya, RIRIS, tapi RIS-nya salah penulisannya, ditulisnya RYS. Nah, itu kan salah ya Bapak Ibu. Nah, saya harus menghubungi bagian kepegawaian atau bagian SDM-nya ya Bapak Ibu untuk bisa koordinasi dengan BKN. Nanti baru dibetulkan di BKN. Setelah dibetulkan, nanti baru diupdate kembali gitu. Nah, nanti di sini ada menu ganti password. Nah, mohon Bapak Ibu, walaupun ada fitur ganti password, kalau Bapak Ibu kira-kira lupa nanti misalnya password barunya, lebih baik nggak usah diganti Bapak Ibu ya. Karena tidak semua orang juga akan ingat NIK Bapak Ibu. Kan passwordnya masuk melalui NIK ya Bapak Ibu. Jadi saran kami, ganti password ini tidak perlu dilakukan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah ganti password yang baru, ganti, terus kemudian lupa, tidak bisa masuk, harus di-reset lagi. Dan Bapak Ibu harus meminta surat lagi dari instansi untuk dikirimkan ke kami untuk kami reset. Itu akan membuat jadi lebih lama lagi ya Bapak Ibu. Jadi saran dari kami, tidak perlulah password ini diganti gitu. Kecuali kalau Bapak Ibu ingat terus gitu kan, gampang passwordnya gini aja Bu, silakan, monggo, nggak apa-apa. Nah, kemudian nanti ada di sini Bapak Ibu, upload pas foto untuk sertifikat. Nah, ini Bapak Ibu mengupload fotonya di sini. Sertifikatnya seperti apa, bentuk fotonya seperti apa untuk sertifikat nanti ada ketentuannya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mengupload foto di sertifikat, nanti akan muncul di sini generate sertifikat. Nah, ini Bapak Ibu ketentuan fotonya. Nah, untuk ukuran 4x6 Bapak Ibu. Tetapi misalnya, Bu, saya hanya punya ukuran yang 3x4. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Silakan. Nah, kemudian
rasionya 472 ini tidak perlu dilihat ya Bapak Ibu pixel berapa pixel. Yang penting tidak lebih dari 1 megabyte. Dan latar, nah yang penting adalah ini latar belakang foto berwarna merah. Jangan sampai latar belakangnya berwarna biru atau misalnya putih atau warna ini Bapak Ibu hitam putih. Nah, tidak ya Bapak Ibu ya. Latar belakangnya harus berwarna merah. Untuk pria wanita mengenakan pakaian nuansa berwarna putih dengan dasi warna hitam. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu harus memakai baju putih dan dasi warna hitam. Kalau pria boleh menggunakan jas. Ini dapat tidak harus ya Bapak Ibu. Berarti hanya tidak harus. Mau memakai jas boleh. Tetapi jasnya harus berwarna hitam. Tidak boleh jasnya berwarna coklat begitu atau berwarna abu-abu, tidak ya. Harus berwarna hitam kalau mau memakai jas. Kalau tidak nggak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Dan biasanya laki-laki ini pakai lengan panjang ya Bapak Ibu ya untuk berfotonya. Yang wanita juga biasanya berwarna lengan panjang ya bajunya Bapak Ibu ya kalau berfoto. Nah, untuk wanita yang menggunakan jilbab pendek, menggunakan jilbab warna putih dengan dasi warna hitam. Karena kan dasinya terlihat begitu, karena jilbabnya kan pendek. Nah, untuk jilbabnya panjang, tidak perlu pakai dasi, karena kan nanti ketutupan juga dasinya kalau memakai dasi. Jadi tidak perlu. Nah, ini Bapak Ibu ketentuan untuk upload foto. Fotonya tidak perlu seluruh badan ya Bapak Ibu ya. Dari dada ke atas saja begitu untuk pas foto, dan usahakan tegak Bapak Ibu, tidak seperti ini begitu, atau misalnya lagi topang dagu. Nah, itu tidak diperbolehkan karena ada foto yang sedang selfie malah Bu Pak, jadi pas lagi foto begini tapi kelihatan selfie-nya tuh kelihatan. Nah, itu kan tidak baik. Nah, jadi kalau misalnya memang foto ya tidak punya foto latar belakang merah dan untuk sertifikat, silahkan ke tempat foto dulu ya Bapak Ibu. Nanti mereka pasti punya latar belakang warna merah, tegak seperti ini, dan dibuatkan dalam bentuk biasanya ini ya, flash disk seperti itu ya. Tinggal diupload. Kemudian kita masuk ke pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang sudah saya sampaikan. Materi kebijakan itu ada 3 video. Video pertama dari Kepala LAN, yang kedua dari Deputi, yang ketiga dari Kapus kami. Nah, ini silakan nanti diklik lihat video. Nanti akan muncul video dari almarhum Kepala LAN kami. Nah, silakan diklik yang tengah Bapak Ibu. Nanti akan mulai videonya. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah menonton video tersebut, ada klik fitur selesai Bapak Ibu yang warna biru. Ini silakan Bapak Ibu klik. Ini wajib ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu tidak mengklik ini, berarti kami anggap Bapak Ibu belum mempelajari, belum mendownload seperti itu. Jadi ini harus diklik. Supaya apa? Supaya nanti akan berubah menjadi warna hijau. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk modul juga akan sama Bapak Ibu. Ada klik ini, fitur kecil selesai. Ini silakan diklik untuk tanda bahwa Bapak Ibu sudah mempelajari materi tersebut. Bu, kalau saya harus pelajarinya melalui sistem ya Bu, untuk pelajari modul-modul ini. Kan capek Bu, belum tentu internetnya ada, belum tentu misalnya laptopnya standby. Kalau lewat handphone kan nggak bisa Bu. Betul Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kami sediakan fitur download. Downloadnya ada di sini Bapak Ibu, di tanda panah kanan atas itu. Ini untuk mendownload materi-materi yang ada. Gunanya apa? Jadi begini Bapak Ibu, materi ini kami kan akan berikan waktu 1 sampai hari ke-14 ya Bapak Ibu, karena hari ke-15 adalah evaluasi akademik. Hari pertama sampai hari ke-14, Bapak Ibu tidak perlu standby di depan laptop ataupun komputer untuk mempelajari modul. Jadi Bapak Ibu dapat mengklik, kalau masuk hari ini login, silakan diklik semua materi dulu Bapak Ibu. Ini nanti akan berubah menjadi warna hijau nanti. Dan mendownload semua materi. Download saja dulu Ibu, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan
setelah diklik download ini, nanti akan muncul seperti ini. Nanti ada tanda ini, tanda panah ke bawah. Ini tandanya download. Bapak Ibu bisa simpan di flash disk atau di PC Bapak Ibu atau di laptop, dibuatkan folder khusus misalnya seperti itu. Nanti kapanpun Bapak Ibu misalnya mau mempelajari, misalnya ada waktu istirahat, pelajari begitu, atau misalnya dalam perjalanan ataupun mungkin di rumah sedang santai, silakan dipelajari. Jadi tidak harus membuka laptop ataupun membuka PC. Nah, itu akan membuat jadi apa namanya ya? Jadi lebih ribet kalau harus buka di laptop untuk mempelajari modul. Jadi silakan Bapak Ibu mendownload, masukkan ke flash disk kapanpun, atau mungkin Bapak Ibu mau print silakan. Nah, nanti kapanpun Bapak Ibu silakan baca-baca, Bapak Ibu pelajari. Karena ini self learning, jadi terserah Bapak Ibu untuk mengkoordinir sendiri mau mempelajarinya seperti apa. Kemudian ini juga sama Bapak Ibu PowerPoint-nya. Nanti akan ada fitur selesai. Ini wajib Bapak Ibu klik ya, karena kalau Bapak Ibu belum klik itu tandanya Bapak Ibu belum mempelajari. Warna kalau misalnya masih berwarna biru. Nah, ini Bapak Ibu nanti untuk agenda 1 juga ada seperti ini. Ada lihat video, terus nanti ada materi analisis komputer juga akan seperti itu. Semua materinya sama. Nah, ini untuk jurnal, silakan Bapak Ibu ketika sudah selesai mengklik selesai di modul-modul materi pelatihan, nanti akan Bapak Ibu membuat jurnal. Jurnal ini 5 sampai 10 halaman saja ya Bapak Ibu ya, tidak perlu lebih dari 10 halaman. Nah, kemudian silakan choose file di fitur jurnal. Kemudian ketika choose file, Bapak Ibu pilih file yang ada di komputer Bapak Ibu. Kemudian baru klik submit. Bu, bagaimana kalau saya salah kirim? Atau misalnya saya ada yang mau saya betulin jurnalnya. Bisa Bapak Ibu. Silakan ketika Bapak Ibu sudah mengklik submit, nanti akan muncul di sini tanda merah ini, tanda tong sampah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu klik kalau mau mengganti jurnalnya. Nanti akan muncul lagi seperti ini. Nah, choose file lagi. Nah, kemudian ketika choose file, Bapak Ibu silakan klik submit. Nanti akan muncul di sini, download jurnal. Ini artinya sudah berhasil di upload. Nih, ini nanti. Jadi Bapak Ibu, 1 jurnal saja. Jadi bukan, karena kan materinya ada banyak. Nah iya, jurnalnya 1 saja Bapak Ibu. Tapi di dalam jurnal itu ada materi-materi dari tiap agenda. Nah ini contoh ya Bapak Ibu, contoh penulisan jurnal. Ada nama, NIP, jabatan, instansi, rangkumannya seperti apa. 1 agenda 1 alinea ya Bu? Boleh. Atau misalnya tiap mata pelatihan 1 alinea, dipersilahkan, tidak apa-apa. Mohon dihindari penggunaan diagram, foto, gambar, tabel, begitu ya Bapak Ibu, karena itu akan memperberat ukuran filenya. Dan jangan lupa diubah dalam bentuk PDF. Kenapa sih Bu harus pakai PDF? Kenapa nggak Word-nya saja? Karena begini Bu, kalau misalnya Word sudah Bapak Ibu buatkan secara rapi di komputer Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu kirim. Ketika kami buka, belum tentu Bapak Ibu filenya tersebut rapi. Tergantung dari jenis komputernya. Kalau komputer saya ternyata berbeda, nah berarti nanti bisa tuh nanti tulisannya kecil nempel-nempel tuh. Atau spasinya jadi nggak bagus, atau malah jadi nempel-nempel nggak ada spasi begitu. Nah itu akan kelihatan tidak baik ya Bapak Ibu. Jadi susah nanti untuk dilihatnya. Jadi harus dibuat dalam bentuk PDF. Jadi kalau Bapak Ibu sudah susun dalam bentuk PDF, dikirimkan ke kami, dimasukkan ke dalam sistem, nanti dilihatnya juga sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu buatkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk nah ini kalau sudah mengklik selesai tadi, nanti akan berubah menjadi warna hijau. Itu tandanya Bapak Ibu sudah mengakses materi.
Nah, ini dia, Bapak Ibu. Kalau sudah mengakses semua materi juga nanti akan berubah menjadi hijau. Nah, untuk Bu, kenapa sih semua harus diklik-klik jadi menjadi warna hijau? Karena untuk mengikuti evaluasi akademik ada 2 syarat, Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu harus sudah mengklik semua materi menjadi hijau. Yang kedua, Bapak Ibu sudah mengupload jurnal. Ketika Bapak Ibu sudah mengklik materi menjadi warna hijau semua dan sudah mengupload jurnal, maka akan muncul kapan Bapak Ibu melakukan evaluasi akademik. Dan evaluasi akademik akan terbuka. Kalau salah satu belum terpenuhi, ini tidak akan terbuka Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu melaksanakan, misalnya kalau hari ini berhasil login, silakan diklik dulu saja Bapak Ibu. Klik semua, kan ini kan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengklik. Mau di-download mah nanti saja begitu. Ini diklik-klik saja Bapak Ibu untuk materi ini supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu bisa cepat begitu untuk mengetahui kapan Bapak Ibu evaluasi akademiknya dan nanti evaluasi akademiknya bisa terbuka begitu. Nanti misalnya jurnalnya mau dibuatkan 3 hari lagi setelah Bapak Ibu mempelajari semua materi, silakan. Nah, kemudian setelah jurnal diupload, nanti akan muncul evaluasi akademiknya. Nah, ini akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk ini Bapak Ibu, untuk sikap perilaku bela negara, ada satu ini video yang memang tidak berubah menjadi hijau. Ini diabaikan saja, memang seperti itu. Ketika Bapak Ibu klik ini juga pasti akan tetap biru. Ini sudah kami sampaikan juga ke tim IT supaya dirubah tapi tetap seperti ini. Itu sudah tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Asalkan yang lain sudah Bapak Ibu klik dan jadi hijau. Nanti semua materi itu diklik semua ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka evaluasi akademik, ada muncul pelajari semua agenda sebelum evaluasi akademik, berarti ada materi yang belum diklik. Sehingga akan muncul seperti ini. Atau jurnalnya belum di-upload. Itu akan muncul seperti ini. Ini fiturnya. Notifnya seperti itu. Nah, kalau notifnya seperti ini, evaluasi akan dibuka tanggal berapa? Nah, kalau sudah ada tanggal, berarti semua materi sudah terbuka, dan jurnal juga sudah Bapak Ibu upload, nanti akan muncul. Oh, tanggal segini. Silakan Bapak Ibu ingat ya, jangan lupa, jangan sampai terlambat. Tanggal kapan Bapak Ibu mengikuti evaluasi akademik. Sistem kami 24 jam Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu mengerjakan soalnya dari pukul 00 misalnya seperti itu, supaya misalnya Bapak Ibu semangat nih. Saya mau ikut evaluasi akademik jam 1 subuh misalnya, 1 dini hari, langsung buka laptop mengerjakan soal, silakan, terbuka sistem kami. Atau misalnya nanti saja Bu, setelah saya selesai bekerja jam 9 malam mungkin. Ya, silakan. Tetapi mohon diingat Bapak Ibu, jika ada kendala mau melaporkan ke kami ada di hari kerja dan jam kerja. Jadi mohon untuk bisa, kalau misalnya ada kendala, semoga tidak ada kendala ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala, Bu ini kenapa tidak bisa terbuka ya evaluasi akademik dan segala macam, Ibu silakan menghubungi PIC di instansi Bapak Ibu, baru menghubungi kami, nanti kami akan tanyakan ke tim IT. Nah itu dan jam kerja, kenapa Bapak Ibu? Tim IT kami juga bekerja sesuai dengan jam kerja. Jadi mohon jika Bapak Ibu ada kendala, mohon disampaikan sesuai jam kerja. Tetapi sistem kami tetap terbuka 24 jam. Jadi kalau misalnya semoga nanti kalau Bapak Ibu mencoba di pagi hari, tidak ada kendala Bapak Ibu ya. Dan memang banyak juga yang melapor ke kami, Bu, kenapa buffering putar terus. Itu diakibatkan salah satunya adalah banyaknya peserta yang mengakses Bapak Ibu ke sistem kami. Jadi itu menyebabkan lambat untuk bufferingnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat kira-kira kalau jam sibuk mungkin bisa mencari jam-jam yang kurang lebih santai misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi biar bisa lancar pelaksanaan evaluasinya.
Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa login dengan menggunakan Chrome, bisa menggunakan incognito. Di sini Bapak Ibu, ada 3 titik di atas, nanti akan muncul new incognito window. Nanti disilakan masuk melalui mode samaran ini. Itu akan lebih cepat seperti itu. Nah, ini tadi sudah ya untuk evaluasi akademik. Nah, ini Bapak Ibu, untuk evaluasi akademik, ini contoh peserta yang mengikuti evaluasi akademik dengan nilai-nilai yang di luar dari di bawah standar. Nanti akan ada tulisan seperti ini, percobaan pertama, berapa, kapan, waktunya berapa, ini akan ada the record Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, satu lagi saya sampaikan, pada saat evaluasi akademik, mohon pastikan internet Bapak Ibu jaringannya stabil. Kenapa? Ketika Bapak Ibu mengikuti evaluasi akademik, 5 soal evaluasi pilihan ganda. Ketika Bapak Ibu misalnya sudah mengerjakan 28 soal, tiba-tiba mati lampu atau misalnya internetnya tidak stabil begitu. Nah, terus Bapak Ibu login kembali, jawaban yang Bapak Ibu sudah isi itu akan hilang. Jadi sistem kami tidak merekam jawaban yang sudah Bapak Ibu pilih begitu. Jadi mohon pastikan ketika evaluasi akademik Bapak Ibu memiliki jaringan yang baik, standar jaringan yang stabil. Jadi bisa mengerjakan seluruh evaluasi akademik dari awal sampai terakhir selesai dan tidak perlu diulang-ulang karena nilainya sudah baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalnya nilai evaluasinya masih 0, berarti ada 2 kemungkinan. Pertama, Bapak Ibu sudah mengikuti evaluasi namun belum mengklik submit, atau yang kedua adalah belum lulus. Nah itu perlu dilihat nanti di mode profil ya Bapak Ibu ya. Di fitur profil, ketika ada nilai evaluasi, kok nilai saya masih 0 Bu, padahal saya udah ikut evaluasi. Nah ada kemungkinan seperti ini, belum submit atau belum lulus. Banyak yang menanyakan juga kepada kami, Bu, nilai evaluasi kenapa masih 0? Bu, saya kan udah ikut evaluasi. Kami coba cek, nah kami minta NIP dan NIK, kami coba masuk ke dalam akun mereka, dan ternyata mereka belum submit. Sayang sekali ya Bapak Ibu. Jadi harus di-submit baru nilainya keluar. Nah, kalau sudah ada tanda misalnya nilainya 76, terus kemudian ada update foto sertifikat. Nah, ini berarti belum mengupload foto. Jadi Bapak Ibu ketika nilainya sudah mencukupi, kemudian Bapak Ibu silakan mengupload foto. Ini di sini setelah mengupload foto nanti akan muncul download foto. Ini berarti foto Bapak Ibu sudah berhasil ada di dalam sistem. Dan nanti setelah masuk akan muncul ajukan sertifikat. Ketika foto sudah jadi, nilainya sudah mencukupi, nanti akan muncul ajukan sertifikat. Nah inilah yang namanya generate sertifikat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ajukan sertifikat, diklik, generate sertifikatnya nanti ada diklik, nanti akan muncul sertifikat sedang diproses. Kalau sudah fiturnya keluar seperti ini, selesai tugas Bapak Ibu. Ini nanti kelanjutannya adalah di sistem kami. Silakan ditunggu sampai nanti sertifikat sudah selesai. Nanti kalau sertifikat sudah selesai, nanti akan berubah menjadi download sertifikat. Nah ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengerjakan dari awal dulu. Dan pastikan sampai nanti ini muncul ya Bapak Ibu, sertifikat sedang diproses. Kalau sertifikat sedang diproses berarti tugas Ibu sudah selesai. Sudah melakukan evaluasi, sudah mengklik modul-modul, sudah melakukan jurnal, foto sudah diupload. Nah, tinggal nanti sistem yang memproses sertifikat dengan tanda tangan pimpinan kami. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Ibu Fitri. Silakan Ibu. Ya, baik. Makasih penjelasannya Bu Riris, sangat lengkap sekali. Kalaupun nanti ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari peserta yang masih belum jelas. Kalau melihat tadi sih sudah sangat jelas, tapi kadang ada peserta yang sudah login tapi tidak bisa masuk di sistemnya. Tadi sudah ada yang japri, tapi mungkin itu kendala di SISN ya Bu Riris, kendalanya. Ya.
Jadi sebelum login ada titik 3 tadi yang sudah dijelaskan, pilih dulu itu untuk merefresh Registrasi. ya administrasi. Iya, Iya. registrasi, Bu. Ya, registrasinya lewat itu dulu. Setelah itu baru bisa login kembali ke menu utama. Iya. Terus mungkin setelah ada tadi course, ada yang micro learning ya, Bu, yang Iya, Bu. harus juga tetap ditonton oleh Iya. peserta video-videonya. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga, walaupun nanti ada video itu ada satu itu yang masih biru, diabaikan saja. Iya, betul. Silakan nonton lagi yang lainnya. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari Satker. Bisa raise hand. Admin. Dari Ya. Kemenak Polman. Ya, silahkan. Ada yang Oke. mau ditanyakan? Di sini kan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin bertanya, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana ketika kita ingin melaksanakan uji akademik, terus waktu yang ditentukan oleh PDK itu tidak sempat kami laksanakan dengan waktu itu, apa boleh diganti Bu atau bergeser? Mungkin itu Langsung saja saya dari jawab. saya. Iya, silahkan Bu Riris. Langsung saya. Izin Bu, maksudnya bergeser itu bagaimana? Apakah melewati hari atau melewati jam? Lewat hari Bu. Oh, kalau lewat hari udah langsung otomatis masuk remedial, Bu. Remedial. Median. Ya, berarti tetap bisa dilaksanakan evaluasi akademik, tapi nilai maksimalnya adalah 70,01. Itu saja. Jadi kalau misalnya andai kata Ibu masuk remedial, terus kemudian ketika pertama kali coba remedialnya nilainya misalnya sudah 95 misalnya, nanti yang akan muncul di sistem hanya 70,01. Begitu kalau masuk remedial. Gitu, Bu. Berarti waktu yang telah ditentukan oleh BDK itu tidak harus hari pertama yang ditentukan oleh BDK itu sudah harus kami laksanakan, Bu. Jadi begini, Bu. BDK kan mungkin menentukan hari ini harus login. Ya, betul Ya kan, Bu. Bu? Jadi Login. hari ini Belum tentu semua Bapak Ibu hari ini berhasil login. Bisa mungkin baru besok bisa berhasil login begitu. Nah, dihitung hari pertama adalah hari berhasil login begitu. Untuk 15 harinya akan ditentukan 15 hari kemudian itu di sistem. Ketika Bapak Ibu berhasil sudah mengklik link modul menjadi warna hijau dan mengupload jurnal. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengupload jurnal, kemudian materi sudah diklik berubah menjadi fiturnya berwarna hijau, nanti akan muncul tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa evaluasi akademik dibuka tanggal berapa. Nah, itulah tanggal Bapak Ibu evaluasi akademik. ya. Jadi Bu, Ibu yang di Polman, jadi kalau kita login hari ini, hari Senin tanggal 15, kira-kira nanti evaluasinya tanggal 29 hari Senin. Jadi dihitung saja waktunya yang semampunya Ibu, karena kita akan melaksanakan orientasi P3K secara klasikal insya Allah tanggal 19 Februari. Jadi kami memang langsung mengadakan sosialisasi dan untuk emosinya agar Bapak Ibu bisa mempelajari dulu apa yang materi di emosi itu. Setelah itu baru mengikuti klasikalnya. Ya, mungkin Ya. itu biasanya. Berarti sistemnya dilihat di itu ya Bu ya, di evaluasi akademik Ya, ujiannya ya, berarti ya, kan nanti ya, untuk klasikalnya baru disesuaikan dengan dari BDK. ya. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Jadi misalnya besok Bapak Ibu baru mau login silahkan, tapi nanti dihitung-hitung 15 hari ke depannya ya Bu Riris. Ya, Iya, setelah Bapak Ibu setelah melewati berhasil. semua
pembelajaran agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan micro learningnya baru jurnal, baru bisa Jurnal, mengikuti betul, ujian. Nanti betul, ada tertera betul. di situ Bapak Ibu. Iya, Ujiannya betul, kapan, evaluasi betul, akademiknya. betul Ibu, betul. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kami sarankan untuk menghitung waktu login Bapak Ibu. Karena kenapa? Jangan sampai nanti pas ujiannya hari Sabtu atau Minggu. Mohon maaf, Ya, kami juga slow respon, iya, apalagi Bapak Ibu yang Ibu Riris ya, kita juga slow respon. betul Ibu. Sabtu Minggu kan ada kondangan, Iya, terus ada acara dengan keluarga, iya, betul. liburan. Nah, perlu Jadi dilihat tanggal diperhitungkan merahnya, Bu. saja Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf jika kami slow respon pas Bapak Ibu lagi ujian. Karena biasa ada kendala pada waktu ujian. Jadi kalau nilainya mentok ya Bu, kalau remedial pasti 70,01. Iya, iya. Ya. Terus diperhatikan juga fotonya Bapak Ibu, karena biasa ada juga teman meminjam atau pakai laptop temannya. Tanpa sadar dia upload fotonya temannya, bukan fotonya. Pernah kejadian begitu Bu. Saya bilang saya nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Karena sudah terbit sertifikatnya, dia baru Oh, sadar, baru lihat bahwa ternyata fotonya temannya. Saya bilang salah. akali saja. Iya. Nah, itu juga Bu perlu tuh dilihat harus masuk Ya, akun masing-masing. ya. Ada pertanyaan ya Ibu yang dari Kanwil Kemenak, Sulawesi Barat. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili teman-teman dari Kanwil Kemenak Sulbar, ingin menanyakan Ibu, untuk ujian akademiknya, bagaimana kalau bagi yang terlanjur login di hari libur, hari Minggu misalnya, apakah ujian akademiknya juga hari Minggu dilaksanakan ya, Ibu? Ya, jadi begini Bu, tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitria, itu harus dihitung Bu. Jadi kalau udah keburu ternyata sudah login dan jatuh pada hari libur juga, misalnya Minggu juga, ya mau nggak mau Bapak Ibu harus mengikuti ujian Ujian. tersebut. Ya, Tidak ada pilihan lain Bu. ya, Kecuali kalau Ibu lewat dari itu masuk remedial gitu. ya. Jadi Jadi silakan Bu, tetap ujian nanti di ya, hari Minggu. Ya, tetap harus mengikuti jadwal karena kalau tidak ujian di pas hari Minggu itu kena remedial ya Bu. iya betul. Ya. Jadi hati-hati kalau pada saat pemilu jatuh temponya ya Bu ya. Pada saat evaluasi akademik tanggal 14 Februari, nah lah itu harus harus ujian kan ya gimana? Ya. Ada lagi pertanyaan Bu? Lagi satu Bu, Ya, silahkan. terkait dengan jenis huruf dan font hurufnya Bu. Jurnal. Ya. Oh, Masih pakai satu setengah. oh ya, ya. Ya, Ketentuan itu bebas Ibu. Ibu mau pakai fontnya font 15, terus tulisannya juga Arial atau Times New Roman atau paragrafnya 1,5, monggo silahkan dibebaskan. Kami tidak mengatur sampai sedetail itu. Yang penting tidak lebih dari 10 halaman itu saja. sudah. Ya. Terima kasih Bu, sekian. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ibu, sukses selalu. ya. Jadi terkait dengan font ya, itu bebas. Tapi jangan juga fontnya sampai 15, 16, baru 2 huruf, dua paragraf sudah pindah lagi itu. Disesuaikan saja normalnya Bapak Ibu. Diharapkan PDF ya Bu. Iya, memang harus Ya, PDF Bu. ya Supaya harus nanti PDF karena gampang. untuk meminimalisir MB-nya. Iya. Ada lagi pertanyaan dari Yayen Palopo? Ibu dari Oh yang Jeneponto. Kanwil, oh ya silakan Jeneponto. Terima kasih Bu, tidak mengurangi rasa hormat kami Ibu dari Lang dan
Ibu dari BDK Makassar. Seperti yang disampaikan Ibu dari Ran tadi, bahwa pembelajarannya itu dimulai saat kita login. Berarti itu sudah kita masuk pembelajaran di hari pertama. Kemudian pertanyaannya pertama, begitu kita login, berarti kita harus mulai belajar sampai di hari pertama sampai di hari ke-15 itu. Apakah boleh tidak kita misalnya di hari Sabtu Ahad itu kita istirahat dulu begitu? Nah, mungkin ada kebutuhan keluarga, mungkin saja ada teman-teman di sini yang ke sawah dulu karena ini sudah musim hujan. Boleh tidak di hari Sabtu Ahad itu dulu? Sementara kita penting. Itu yang pertama dia, maaf nih. Yang kedua, setiap di hari pembelajaran kita itu ada enggak waktu mulai jam sekian sampai jam sekian? Karena kita juga atur di saat kita belajar di MOOC ini juga kita harus juga menyelesaikan tugas-tugas yang ada di kantor, gitu loh. Misalnya kita mulai login di pagi hari jam 8 sampai jam 12, istirahat dulu, gitu. Atau memang ada waktunya, gitu. Yang ketiga, boleh enggak kita diberi jadwal, ada susunan jadwal misalnya di hari ini gitu, supaya ada patokan buat kami. Mungkin saya harus beristirahat untuk menyelesaikan tugas yang lebih penting yang ada di kantor. Untuk sementara begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu Riris, mungkin bisa dijawab Bu Riris. Mungkin tadi udah ikut dari awal ya Bapaknya. Ya, Ya, silakan Bu. ya. Jadi begini Bapak, dari Jenny Ponto, untuk MOC ini, Swajar P3K ini, Bapak Ibu self learning. Tidak harus dipantau di depan laptop atau komputer 24 jam tiap hari, Pak. Tidak. Jadi, kami berikan keleluasaan dari hari pertama sampai hari ke-14, silahkan Bapak pelajari bebas, mau kapanpun, dimanapun, dan tidak mengganggu waktu pekerjaan Bapak. Jadi misalnya, hari ini Bapak Ibu login, Bapak Ibu semua klik materi sehingga berubah menjadi warna hijau. Bapak download dulu saja, lalu simpan di flash disk modul-modul tersebut, materi-materi tersebut. Kemudian Bapak Ibu silakan bekerja, tutup laptopnya, tidak perlu membuka lagi Swajar P3K-nya, MOC-nya tidak perlu dibuka lagi. Nanti misalnya Bapak Ibu ada waktu misalnya besok, baru Bapak Ibu pelajari, buatkan jurnal, lalu upload, setelah itu sudah selesai. Tunggu nanti pada saat evaluasinya saja. Jadi tidak perlu tiap hari Bapak Ibu melihat di laptop Bapak Ibu. Ini yang namanya self learning. Jadi kami berikan kebebasan dari hari pertama sampai hari ke-14, Bapak Ibu memanage sendiri. Mau kapan Bapak Ibu setelah login, Bapak Ibu sudah berhasil login, sampai nanti hari ketemu nanti pada Bapak Ibu evaluasi akademik, tidak perlu tiap hari mau melihat sekarang materi apa ya, sekarang apa ya, tidak perlu Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara mendownload modul materi-materi yang ada. Nah itu silakan Bapak Ibu download, masukkan ke dalam flash disk. Nanti kapan Bapak Ibu ada waktu, silakan Bapak Ibu pelajari. Jadi tidak mengganggu pekerjaan Bapak Ibu sama sekali. Ini namanya self learning. Tadi saya lihat pada saat saya berikan bahwa Bapak Ibu tidak harus standby di depan itu, Bapak-bapak yang ada di Jeneponto kayaknya, oh begitu, ya. Berarti sudah bisa ya Bapak Ibu kalau mau ke sawah begitu atau hari libur ada acara, silakan, tidak apa-apa. Yang Ya. kami sampaikan tadi yang dengan Ibu Fitria, jangan sampai ujiannya jatuh pada hari libur, hari Ahad atau hari Iya. libur atau hari tanggal merah. Jangan sampai, karena apa? Karena Bapak Ibu harus ikut ujian, sedangkan Bapak Ibu pada saat libur mungkin mau ada kegiatan lain. Nah itu, jadi silakan dihitung hari pertama Bapak Ibu kapan login, nanti kira-kira 15 hari nanti hari jatuh pada hari apa ya, supaya ketika Bapak Ibu ikut evaluasi akademik sesuai dengan jam kerja Bapak Ibu. Gitu. Ya, jadi waktunya fleksibel ya Bapak Ibu. Betul, Jadi betul Ibu. misalnya satu hari ini buat nonton video pertama, terus agenda satu, terus di-download dulu semua Bapak Ibu. Jadi setelah jangan dibaca melalui Laptop. laptop, langsung di-download saja, terus Iya. selesai. Jadi kapan ada waktu,
sudah ada waktu-waktu senggang Bapak Ibu bisa baca-baca ulang lagi modulnya. Betul. Walaupun sebenarnya dalam 2 hari, 3 hari agenda 1, 2, 3 itu Sudah sudah bisa selesai. Satu Ya, hari sudah bisa, bisa Ibu. selesai. 1 hari pun bisa Bisa. selesai itu Iya. semua pembelajarannya. Iya, betul. Makanya di manage waktunya. Terus untuk membuat modulnya dibuatkan membuat jurnal ya, dibuatkan Iya. waktu khusus tuh, khusus untuk jurnal karena jurnalnya itu 5 sampai 10 lembar mulai dari agenda 1 sampai agenda 3. Ya. Untuk video tidak perlu dibuatkan jurnal, tapi Iya. dari modul itu dipilah-pilah saja Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu anggap penting untuk materi agenda 1, 2, 3. Terus apalagi yang tadi pertanyaan Jadwal, ya, Bu, itu ada jurnal jadwal. ya. Jadwal. Jadwalnya Tidak ada jadwal ya, Bu ya? ya nggak ada jadwal. Jadi Bapak Ibu belajar mandiri, walaupun Ibu misalnya 1 harian full mengajar, nanti malam baru bisa Ibu bisa buka emosi, ya silakan dibaca-baca saja, diselesaikan, terus nanti di waktu senggang bisa baca ulang modulnya yang setelah di-download. Mungkin itu. Betul, Iya. betul. Ada lagi Bapak Ibu yang Yayan Palopo? Ya, Ya, silakan Pak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Fitria yang kami hormati dan Ibu Riris yang kami hormati. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini, Bu. Saya mungkin mewakili teman-teman dari Yayan Palopo. Di Yayan Palopo itu, Bu Riris, kami pada saat pengusulan NIP itu 2 kali terbit NIP-nya. Ada teman-teman pada gelombang pertama itu sudah ada keluar NIP-nya langsung pada saat pengusulan pertama sudah keluar NIP-nya. Tapi kemudian ada beberapa orang yang kemudian terlambat NIP-nya keluar, Bu Riris. Sehingga setelah kami baca di beberapa persyaratan yang untuk mengikuti MOC ini, di poin keempat itu ada tertulis bahwa sudah terdaftar di CASN. Nah, pertanyaan kami, Bu Riris, adalah bagaimana kami yang sudah ada NIP-nya tapi kemudian belum terdaftar di CASN, apakah kami boleh mengikuti proses pelatihan di MOCC ini? Terima kasih banyak Bu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ibu Fitria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Izin Bu Fitria, kalau Ya. peserta P3K yang mendaftarkan ke BKN dari BDK Bukan, Bukan. dari kepegawaian masing-masing. Oh, dari kepegawaian Jadi masing-masing. kalau di kampus, karena ini Institut Agama Islam Negeri yang ada di Kota Palopo, silakan hubungi bagian kepegawaiannya untuk Iya. didaftarkan di SIASN. Ya. Ya, Terus betul. bagi kemenak-kemenak mungkin hubungi Kanwil provinsinya. Ya, betul. Ya, siap Bu. Makasih banyak Bu Ya, Fitria. makanya kami buat memang di edaran itu, silakan hubungi, pastikan telah terdaftar di SISN. Jika belum, silakan hubungi bagian kepegawaiannya. Iya. Iya. Karena kemarin banyak kendala tahun lalu yang kami adakan juga, Bu, banyak kendala ternyata bagian kepegawaiannya tidak mendaftarkan di SISN. Jadi masih diproses ya, masih ya belum diproses di SSN. Ya. Jadi terlambat mengikuti emosinya. Gitu. Iya. Ada lagi bulu kumbah? Kalau misalnya terlambat Bu Fitria gimana? Anda ada konsekuensi yang lain? Konsekuensinya karena dari Jakarta, Pusdiklat kami sendiri, Kementerian Agama, sudah menyarankan jika tidak keluar sertifikat atau belum mengikuti MOC, sedangkan sudah mengikuti klasikal, kami tidak terbitkan dulu sertifikat klasikalnya. Jadi dipending dulu, setelah mengikuti MOC-nya terbit, baru kami terbitkan juga. Iya. Terima kasih banyak Bu Fitria, Bu Riris. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya. Pak Budin dari IAKN Toraja.
Ya, Iya, Assalamualaikum iya, Waalaikumsalam, Ibu Pak. Fitria. Secara iya, khusus untuk Ibu Fitria di Balai Diklat. Pertanyaannya saya simpel saja, Bu. iya, Mungkin lebih kepada nanti metode selanjutnya orientasi yang klasikal tatap muka, Bu. iya, Tadi saya dengar Ibu sempat menyatakan bahwa direncanakan tanggal 19 Februari iya, betul. untuk Balai Diklat Makassar. Pertanyaan saya, apakah pelaksanaan itu serentak untuk keseluruhan yang 1.500 atau ada per gelombang, Bu? Itu saja pertanyaan saya. Oh, baik. Iya, karena kami ada 1.059 orang, jadi pasti kapasitas di BDK Makassar juga tidak memadai untuk langsung melaksanakan 1.000. Jadi akan ada per gelombang. Jadi mungkin setiap gelombang ada 5 angkatan, 40 orang. Iya, begitu Pak. Jadi nggak sekaligus. Silakan Konawe Selatan. Ada lagi pertanyaan dari Konawe Selatan? Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Riris mengenai mosi. Hal yang pertama adalah saya mau tanyakan Bu, ini mengenai apakah kami bisa mendahului dari 15 hari, umpamanya kami mampu mengerjakan 10 hari sebelum 15 hari tersebut. Apakah bisa atau memang ada ketentuan waktu harus ditentukan 15 hari atau bisa lebih cepat, taruhlah 3 hari atau 5 hari, kalau bisa kami laksanakan umpamanya dalam waktu kurun lebih cepat lagi. Karena saya dengar tadi penjelasannya bahwa kalau lewat dari 15 hari bisa mengikuti remedial. Nah, itulah yang kami ingin saya tanyakan. Umpamanya bisa 3 hari dengan kemampuan teman-teman bisa mengerjakan atau lebih cepat dari itu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan apakah bisa atau tidak ada pelanggaran atau bagaimana. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak N dari Konawe Selatan. Tidak bisa Pak, kalau misalnya untuk evaluasi akademik sudah ditentukan dari sistem. Akan dihitung berdasarkan 15 hari kalender seperti yang disampaikan oleh Bu Fitria. Betul, hanya 15 hari kalender. Jadi Sabtu Minggu dihitung. Kalau lebih dulu mungkin mempelajarinya bisa lebih dulu. Bapak Ibu bisa mendownload materi dan modul-modulnya. Tetapi dan juga jurnalnya. Bapak Ibu silakan di hari ketiga atau di hari keempat sudah dibuatkan jurnal, langsung diupload, silakan. Akan muncul nanti hari ujiannya. Tetapi untuk misalnya Bu, biar ujiannya biar cepat, tidak bisa Bapak, karena sistemnya sudah kami kunci ke hari 15. Ya, mungkin itu Bapak. Dan juga sebaiknya jurnalnya diupload sebelum mepet waktu Ya, hari ke-15. Mungkin hari ke-10 atau hari ke-5, jika sudah selesai, diupload saja Bapak Ibu. ya. Terus jangan lupa fotonya juga diupload sebelum mengikuti evaluasi akademik. Ya. Jadi mulai sekarang disiapkan pas fotonya, yang mana yang mau diupload fotonya, yang terbagus. Ya, Iya, betul. iya. Ada lagi pertanyaan? Pak Ilham Nur, silahkan Pak Ilham. Bapak dari mana? Oh, dari Bulukumba ya Pak. Masih Termute mute. ya. Masih. Admin, bisa mungkin di unmute untuk Pak Ilham Nur. Pak Ilham, silakan dikonfirmasi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Maaf Bu, sebelumnya karena kami ini agak terlambat untuk mengikuti Zoom ini karena tadi pagi ada
ada rapat internal di kantor, jadi terlambat. Yang saya ingin tanyakan, apakah di Zoom untuk perekaman Zoom hari ini kami bisa akses di YouTube ya Bu, supaya kami bisa mengulang dari awal karena kami terlambat karena ada sesuatu hal rapat penting yang dilakukan oleh pihak kepala kantor Bu. Terima kasih. Ya, nanti akan kami share di link YouTube-nya BDK Makassar. Untuk materi juga bisa nanti kami kirimkan. Ya, Oh, baik. oke. Ada lagi yang pertanyaan yang lain? Dari Muna Barat? Sebelum kita mengakhiri sosialisasi kita pada hari ini. Ya, Ibu dari Muna Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Agama Barat. Mungkin jaringannya. Mungkin teman-teman ya. Apakah nanti isi jurnal sesuai untuk modulnya nanti sesuai dengan dari kami sebagai guru atau bagaimana Bu? Kenapa, Bu? Sesuai dengan kami yang di Untuk model jurnalnya untuk mungkin tadi. pengisian jurnal Bu, untuk pengisian Oh, jurnal. pengisiannya. Ya, sesuai agenda ya, Bu Riris. Iya. Iya. Untuk jurnal bebas Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu mau misalnya semua materi dijadikan satu, tidak misalnya tadi kan saya contohkan agenda 1 ini, agenda 2 ini, agenda 3 ini. Tetapi kalau misalnya Ibu tidak mau seperti itu, misalnya mau Bapak Ibu sudah punya, saya punya konsep sendiri, silahkan kami bebaskan. Tidak harus misalnya per agenda, tapi kalau mau per agenda boleh. Tapi kalau misalnya udah saya mau memasukkan versi saya, misalnya apa yang saya dapatkan, saya tuliskan, silahkan. Tidak apa-apa Ibu. Terima kasih banyak Bu, itu saja. Ya, sama-sama Ibu, sama. Sehat selalu. Kemenak Kota. Masih ada satu raise hand setelah ini. Ya, Kendari. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Lagi-lagi kami perwakilan dari Kemenak Kota Kendari mempertanyakan terkait dengan persoalan jurnal. Dalam jurnal itu, apakah desainnya itu atau bentuknya, karena di dalam lulusan P3K ini terbagi beberapa instansi, misalnya ada yang di guru, ada yang di jabatan lain. Jadi ini dalam bentuk pembuatan jurnalnya ini bagaimana? Apakah disamakan antara jurnal yang di instansi guru dengan instansi perkantoran yang lain? Apalagi? Staf TU dengan staf TU. Saya pikir seperti itu ya Bu. Sekali lagi makasih ya. Ya. Terima kasih Pak. Saya pikir semua sama ya Bapak ya, karena materi kan sama. Jadi tidak dibedakan antara staf TU ataupun yang jabatan lain. Jadi Bapak Ibu buatkan jurnal versi Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan baca materi, kemudian ambil garis besarnya, ambil ringkasan yang intinya apa menurut Bapak Ibu. Oh ini penting ini. Silakan Bapak Ibu tuliskan di Word, kemudian nanti dikumpulkan sampai semua materi selesai, baru di-upload, diubah terlebih dahulu ke PDF, baru di-upload Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbedaan antara jabatan satu dengan jabatan yang lain, Pak. Ya, begitu Pak ya. Ada lagi tambahan, Pak? Sudah tidak ada mungkin ya, pertanyaan sudah sangat jelas. Sudah tidak ada raise hand lagi, Bapak Ibu? Baik. Ibu
Ya, mungkin cukup sekian ya Bu. Ya, baik. Bu. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, sudah sangat jelas penjelasan tadi yang Ibu Riris paparkan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga para peserta P3K. Ya, selamat bergabung di Kementerian Agama. Insya Allah kita akan melewati proses MOC dulu, setelah itu orientasi P3K-nya. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semua di LAN, waktunya, ya sudah meluangkan waktunya ini di hari Senin sibuk untuk Bapak Ibu semua. Ya, kita cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.